Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada perkuliahan kali ini saya akan melanjutkan materi perkuliahan kita tentang manajemen pencegahan penyakit menular dan survei data penyakit pada wilayah darurat bencana. Baik, langsung saja ya kita akan memulai pembahasannya bahwa penyakit menular itu menjadi permasalahan tersendiri pada kejadian bencana ya, karena sering sekali ketika terjadi bencana itu bermunculan penyakit-penyakit menular. Nah, penyebab munculnya penyakit menular ketika terjadi suatu bencana itu diantaranya adalah yang pertama bisa disebabkan karena terjadinya kerusakan lingkungan dan pencemaran lingkungan ya, karena kondisi lingkungannya itu sudah tercemar, misalkan air-airnya banyak yang tercemar, tidak ada persediaan air bersih ya, maka bisalah bermunculan penyakit-penyakit menular gitu. Kemudian penyebab berikutnya adalah jumlah pengungsi yang banyak menempati suatu ruangan yang sempit sehingga harus berdesakan. Nah, karena tempatnya itu terbatas ya, biasanya tempat pengungsian itu terbatas dan masyarakatnya itu jumlahnya cukup banyak sehingga terjadilah kepadatan di suatu tempat itu ya. Kalau misalkan terlalu padat, maka penyakit itu akan lebih cepat menular gitu ya. Misalkan ada yang terkena flu, kalau misalkan di situ tempatnya sangat padat, maka bisa lebih cepat menular karena penularannya kalau flu kan melalui udara misalkan seperti itu. Kemudian penyebab berikutnya adalah pada umumnya tempat penampungan pengungsi tidak memenuhi syarat kesehatan. Ya karena memang tempat pengungsian itu kan sifatnya darurat ya, sehingga biasanya memang tidak kurang begitu nyaman, tidak memenuhi syarat kesehatan gitu ya. Mungkin ya seadanya, yang penting cukup aman dari lokasi bencana. Tapi kalau dilihat dari sisi kesehatannya, misalkan mungkin banyak nyamuk-nyamuknya karena ternyata tempat pengungsiannya itu agak-agak dekat dengan kebun atau yang dan faktor yang lain, airnya kurang bersih gitu ya, sehingga ya tidak memenuhi syarat kesehatan. Kemudian ketersediaan air bersih yang seringkali tidak mencukupi dalam jumlahnya maupun kualitasnya. Jadi karena misalkan ketika terjadi suatu bencana, bencananya aja bencana banjir ya. Nah, untuk persediaan air bersih itu biasanya sangat terbatas sekali gitu ya, baik jumlahnya maupun juga kualitasnya. Kalaupun ada air juga belum tentu kualitasnya benar-benar bagus untuk dikonsumsi. Kemudian di antara para pengungsi banyak ditemui orang-orang yang memiliki risiko tinggi ya. Biasanya ketika mengungsi itu ada beberapa orang-orang yang high risk atau risiko tinggi untuk dapat tertular penyakit, seperti ada banyak balita, ada beberapa ibu hamil ataupun orang-orang yang berusia lanjut, mereka tergolong dalam kategori risiko tinggi. Kemudian pengungsian berada pada daerah endemis penyakit menular, dekat dengan sumber pencemaran dan lain-lain. Jadi bisa jadi pengungsian itu lokasinya berada pada daerah endemis penyakit menular. Mungkin ada di wilayah endemis misalkan demam berdarah gitu ya, atau penyakit menular yang lain, sehingga akan lebih mudah juga untuk terjangkit suatu penyakit menular. Nah, ini ada beberapa potensi terjadinya suatu penyakit menular saat terjadi bencana, seperti penyakit campak, penyakit diare, penyakit pneumonia, dan penyakit malaria. Ini ada beberapa penyakit yang sering terjadi saat terjadi bencana ya. Nah, kita akan bahas penyakit diare terlebih dahulu. Jadi diare ini sering sekali ya terjadi ketika terjadi bencana, karena ya bisa disebabkan karena banyak hal, karena misalkan air bersihnya tuh jumlahnya belum memenuhi syarat gitu ya, secara kualitas jumlahnya terbatas. Mungkin banyak orang yang masih ketika di tempat pengungsian membuang air besarnya masih belum pada tempatnya, belum pada jamban dan lain sebagainya ya. Jadi untuk dapat mencegah terjadinya
penyakit diare pada saat terjadi bencana perlu melakukan beberapa upaya penanggulangan seperti menggunakan air bersih yang memenuhi syarat. Kemudian semua anggota keluarga itu harus membuang air besar atau ya BAB-nya itu di jamban ya, jangan di sembarang tempat. Kemudian membuang tinja bayi dan anak kecil di jamban. Jadi jangan karena masih anak-anak terus menggunakan pampers, terus pampersnya itu langsung dibuang dengan pampersnya gitu ya. Maksudnya pampersnya itu dibuang dengan tinjanya gitu ya. Itu malah bisa menimbulkan pencemaran lingkungan juga. Jadi kalau misalkan ada bayi atau anak yang menggunakan pampers, kemudian kalau mereka itu buang air besar di pampers ya, sebaiknya itu tinjanya itu dibersihkan terlebih dahulu di jamban ya, supaya pampersnya itu juga tidak menyebabkan pencemaran dan dapat menyebabkan penyakit. Kemudian cucilah tangan dengan sabun sebelum makan, sebelum menjamah dan memasak makanan, dan sesudah membuang air besar gitu ya, karena ya ini penting sekali ya supaya kotoran-kotoran yang ada di tangan, bakteri-bakteri ataupun bibit-bibit penyakit yang lain itu tidak turut terkonsumsi ya oleh kita gitu. Kemudian berilah ASI sampai bayi berusia 6 bulan. Jadi maksudnya adalah ketika bayinya belum lebih dari 6 bulan itu ya jangan ditambahkan makanan pendamping atau makanan tambahan yang lain gitu ya. Jadi kalau masih 6 bulan ya cukup beri ASI saja secara eksklusif gitu ya. Berilah makanan pendamping ASI dengan benar setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, dan pemberian ASI diteruskan sampai bayi berusia 24 bulan. Karena ASI itu pastinya sangat penting sekali ya untuk menjaga imunitas bayi maupun anak yang sampai usia maksimal 24 bulan atau 2 tahun gitu. Jadi untuk anak itu benar-benar bisa imunitasnya baik, bisa tetap kuat ya dari berbagai macam penyakit, paling enggak memang harus didukung agar dikonsumsinya ASI itu. Oke, selanjutnya apabila ada yang menderita diare, maka tata laksana yang harus dilakukan adalah yang pertama menentukan derajat dehidrasi. Jadi kita melihat dulu nih kira-kira ini benar-benar kekurangan cairan, benar-benar frekuensi, misalkan kalau diare itu frekuensi dia buang air besarnya berapa kali gitu ya, apakah sudah dalam tahapan masih agak ringan, sedang, atau berat gitu, karena penanganannya pun berbeda-beda. Kemudian menentukan pengobatan dehidrasi yang tepat gitu ya, sesuai dengan level diarenya dia atau level dehidrasi yang dialami oleh orang tersebut. Nah, apabila terjadi suatu diare ya, maka kita harus bersiap siaga nih kalau di tempat pengungsian atau ketika terjadi bencana, harus bersiap siaga terhadap kemungkinan akan terjadinya KLB atau kejadian luar biasa diare ya, karena kan di tempat pengungsian itu kan semua orang berkumpul jadi satu, kemudian makan makanan yang sama ya, sangat memungkinkan sekali untuk bisa menderita penyakit yang sama ya. Apalagi kalau makanannya sama, terus airnya juga sumbernya sama, ya bisa banget untuk tertular gitu. Jadi yang perlu disiapkan adalah mempersiapkan masyarakat pengungsi untuk pertolongan pertama bila terjadi diare. Yang jelas kalau diare itu kan pasti harus menyediakan larutan ya seperti Oralit gitu ya untuk bisa merehidrasi ya. Kemudian membuat dan menganalisis kasus harian diare, menyiapkan kebutuhan logistik khususnya Oralit cairan 4RI, kemudian antibiotik ya. Selain Oralit juga kalau ternyata disebabkan karena diarenya itu disebabkan karena bakteri, kan berarti harus tetap diobati dengan antibiotik, tetrasiklin, cotrimoxazole, dan peralatan-peralatan lainnya. Kemudian mengembangkan prosedur sederhana kewaspadaan dini di masyarakat pengungsi.
Baik, selanjutnya ada ISPA ya, infeksi saluran pernafasan akut ya, di mana ISPA ini juga merupakan sebuah penyakit yang banyak juga diderita oleh orang-orang yang ada di pengungsian, dan ISPA ini juga rawan sekali ya untuk bisa menyebabkan kematian ya, terutama pada anak-anak. Nah, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika seseorang itu menderita ISPA. Karena kalau ISPA itu kan kayak saluran nafasnya juga pasti terganggu ya, ada gangguan pada saluran nafas, maka ya harus benar-benar ditangani secara intensif agar tidak terlambat dan tidak sampai menyebabkan kematian itu gitu ya. Jadi biasanya dirujuklah ke layanan kesehatan gitu ya. Nah, sebelum anak meninggalkan puskesmas, ketika sudah dibawa atau diperiksakan ke layanan kesehatan, misalkan seperti puskesmas, maka petugas kesehatan dianjurkan memberi pengobatan seperlunya. Misal untuk mengatasi demam, kejang, dan sebagainya. Jadi disesuaikan dengan gejala-gejala yang muncul gitu ya. Tulislah surat rujukan ke rumah sakit dan anjurkan pada ibu agar membawa anaknya ke rumah sakit sesegera mungkin. Jadi ketika di puskesmas tidak tersedia fasilitas yang lengkap atau pengobatan yang lengkap ya, maka harus segera dirujuk ke rumah sakit gitu agar bisa benar-benar ditangani secara baik, secara intensif gitu ya. Berikan 1 kali dosis antibiotik sebelum anak dirujuk bila memungkinkan. Jadi ketika masih di puskesmas, maka ada baiknya sebelum dibawa ke rumah sakit ya, maka diberi antibiotik terlebih dahulu gitu ya, untuk dapat paling nggak tuh supaya tidak terlalu parah gitu. Nah, ini ada beberapa pengobatan ISPA yang bisa dilakukan di rumah. Yang pertama adalah kita harus melakukan ya, memberikan makanan ya, makanan yang pastinya bergizi, yang gizi seimbang gitu ya. Jadi berilah makanan secukupnya selama sakit, tambahkan jumlahnya setelah sembuh. Karena biasanya kalau orang masih sakit itu kan mungkin agak-agak nafsu makannya berkurang gitu ya. Jadi ya ketika sakit berilah yang secukupnya saja, tapi yang penting kandungan gizinya itu dapat gitu. Kandungan gizinya harus seimbang ya, memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan, ada karbonnya, ada protein, ada vitamin, mineral ya. Jadi itu harus seimbang. Bersihkan hidung agar tidak mengganggu pemberian makanan. Kemudian pemberian cairan. Kemudian pemberian obat pelega tenggorokan dan pereda batuk dengan ramuan yang aman dan sederhana. Dan yang paling penting, amatilah tanda-tanda pneumonia. Bawalah kembali ke petugas kesehatan apabila terjadi nafas menjadi sesak, nafas menjadi cepat, anak tidak mau minum, dan sakit anak lebih parah. Jadi kalau memang kondisi anaknya itu masih belum begitu parah ya, tidak mengalami tanda-tanda seperti ini nih, nafas sesak, cepat ya, tidak mau minum, itu masih bisa dirawat di rumah ya, pastinya ya dengan pengawasan gitu ya, dan tetap harus diberi obat juga. Tapi jika memang sudah mengalami gejala-gejala ini, tanda-tanda ini, nafas menjadi sesak, cepat, dan lain sebagainya, itu harus segera dibawa ke layanan kesehatan gitu. Karena kalau tidak segera ditangani bisa fatal juga akibatnya. Nah, berikutnya penyakit yang bisa kemungkinan ya berpotensi untuk muncul ketika terjadi bencana juga malaria ya, terutama apabila di wilayah tersebut banyak rawa-rawanya gitu ya, atau wilayah endemis malaria ya, memungkinkan nih terjadi penyakit malaria. Memang ini tidak semua tempat atau di suatu wilayah ketika terjadi bencana tuh pasti muncul tuh, enggak ya, ini tergantung wilayahnya. Sekali lagi, apakah wilayahnya itu merupakan wilayah yang potensial untuk menjadi tempat berindukan nyamuk malaria gitu. Nah, ada beberapa pencegahan yang bisa dilakukan untuk menghindari gigitan nyamuk. Yang pertama adalah tidur menggunakan kelambu ya, memasang kawat kasa, menggunakan repelen, membakar obat anti nyamuk, pencegahan dengan obat anti malaria. Kemudian
selain untuk mencegah gigitan nyamuk, maka juga bisa dilakukan mengelola lingkungan ya. Mengelola lingkungan itu dengan cara pengeringan atau mengeringkan tempat-tempat yang dapat menjadi perindukan nyamuknya malaria ini ya, karena malaria itu tempat perindukan nyamuknya beda sama nyamuk DBD, nyamuk Aedes aegypti itu bisa berinduk di tempat-tempat bersih, kalau malaria justru di rawa-rawa gitu ya. Kemudian dialirkan supaya si nyamuk itu kalau misalkan airnya mengalir itu kan dia tidak bisa berkembang biak di situ karena airnya itu kan mengalir. Kalaupun dia bertelur di air yang mengalir ya telurnya akan ikut mengalir gitu. Kalau airnya itu tetap gitu ya, airnya itu tidak mengalir menjadi tempat perindukan, bisa menjadi tempat perindukan, tapi kalau airnya mengalir karena telur-telurnya itu bisa ikut mengalir bersama air gitu. Kemudian bisa dilakukan upaya pembersihan lumut-lumut juga gitu. Nah, kalau terjadi kasus malaria di daerah bencana ya atau di tempat bencana, maka penata laksanaannya adalah yang pertama dengan dilakukannya anamnesis ya. Jadi ketika melakukan anamnesis itu ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kita harus melihat keluhannya tuh apa atau gejala-gejala yang muncul tuh apa ya. Apakah muncul demam, menggigil, berkeringat, dapat disertai oleh sakit kepala, mual, muntah, atau disertai dengan gejala khas daerah seperti pada balita dan nyeri otot atau pegal-pegal pada orang dewasa. Kemudian riwayat bepergian selama 1-2 minggu yang lalu ke daerah malaria. Jadi kalaupun misalkan di wilayah bencana itu bukan wilayah endemis malaria pun, ya bisa juga muncul potensial untuk terkena malaria jika dia habis bepergian di wilayah endemis malaria. Bisa jadi dia sakitnya itu karena habis bepergian di wilayah endemis, kemudian akhirnya dia sakit seperti itu. Kemudian riwayat tinggal di daerah malaria ya, pernah menderita malaria, kemudian riwayat pernah mendapat pengobatan malaria. Kemudian setelah melakukan anamnesis, dilakukanlah pengambilan sediaan darah ya untuk benar-benar mengecek apakah di dalam darahnya itu mengandung plasmodium atau tidak gitu ya. Kemudian melakukan diagnosis malaria. Diagnosisnya juga bisa berdasarkan diagnosis klinis atau gejala-gejala yang muncul seperti tadi ya, demam dan lain sebagainya, ataupun juga bisa melalui laboratorium ya. Kemudian diagnosis banding itu kita membandingkan nih gejala-gejala yang muncul dengan gejala-gejala yang mirip dengan penyakit yang lain gitu ya. Makanya yaitu butuh diagnosis laboratorium agar benar-benar bisa memastikan. Kemudian kalau memang sudah terbukti ya dia ternyata hasilnya terkena malaria, maka harus dilakukan pengobatan dan dirujuk ke layanan kesehatan. Nah, yang terakhir adalah KLB campak ya. Jadi di tempat bencana juga berpotensi untuk terkena penyakit campak. Nah, apabila terkena penyakit campak dan bisa berpotensi juga untuk munculnya KLB campak, maka cara penanggulangannya yang pertama adalah kita harus melihat sumber informasi kasus campak ya. Jadi kita bisa melaksanakan dengan mengamati penyakitnya itu bagaimana ya, campak itu bagaimana, kemudian apakah ada laporan petugas tentang penanggulangan bencana terkait dengan campak. Jadi terkait dengan penyakit campak yang diderita oleh para pengungsi. Kemudian apakah ada laporan masyarakat baik itu dari kepala desa, ketua kelompok pengungsi atau anggota masyarakat lain yang melaporkan bahwa salah satu warganya itu ada yang terkena campak atau ada yang mengalami gejala-gejala seperti penyakit campak. Nah, kriteria KLB itu apabila satu kasus di daerah bencana pada keadaan bencana adalah KLB, masa darurat masa rehabilitasi.
Jadi kriterianya itu kalau sudah ada yang terkena campak satu, itu juga bisa sudah masuk dalam kategori KLB ya, karena campak itu kan bisa menular, sehingga kalau sudah ada satu kasus itu harus segera benar-benar ditangani. Langkah-langkah penyelidikannya yaitu dengan menetapkan diagnosis, kemudian melaksanakan pengamatan atau surveillance ketat selama KLB berlangsung dengan sasaran pengamatan penderita ya. Jadi kita harus melihat ada nggak peningkatan kasus baru, kemudian wilayah penyebaran dan banyaknya komplikasi dan kematian. Kemudian bagaimana cakupan imunisasi setelah imunisasi massal. Kemudian berikutnya adalah kecukupan obat dan sarana pendukung penanggulangan KLB dan penggerakan kewaspadaan terhadap penderita campak dan pentingnya pencegahan ya. Kepada kepala wilayah kita bisa memberi pengarahan penggerakan kewaspadaan, kemudian menyusun sistem tata laksana penderita campak dan memberi dukungan dalam upaya pencegahan dengan cara imunisasi massal. Ya, baik, itu adalah terkait beberapa penyakit potensial yang muncul saat terjadinya bencana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.